adik-adik, kita mau sekolah minggu ya hari ini ya. Yuk kita mau ambil sikap yang baik, kita bangkit berdiri, kita mulai sekolah minggu kita dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi, kita masuk rumahnya. Kakak Lira mau tanya dulu deh, sepanjang 1 minggu ini kita di rumah ngapain aja? Pasti masih tetap di rumah aja ya, masih melakukan kegiatannya, nggak boleh males, tetap harus melakukan semua kegiatannya yang baik, dan juga kita harus tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena selama 1 minggu ini Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita, memberikan kita kesehatan. Kita di rumah, memberikan kesehatan juga untuk orang tua kita, untuk sekeliling kita semua. Yuk adik-adik, sekarang kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyikan satu lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Mungkin ada tingkah laku kita kepada orang tua, kepada teman-teman, bahkan kepada adik dan kakak kita yang menyakiti hatinya. Bahkan juga kita tanpa sadar atau tidak, kita juga menyakiti hati dari Tuhan. Maka itu adik-adik, kita mau minta ampun sama Tuhan, kita mau bertobat dengan menyanyikan satu lagu, Selidiki Aku.
Tuhan Yesus memberikan berita anugerah kepada kita. Yuk kita buka Alkitabnya dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 130 ayat 3 dan 4. Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. amin. Adik-adik kita bangkit berdiri yuk, kita mau nyanyi lagu Allah Bapa Tuhan. Kita mau baca petunjuk hidup baru dari kitab Mazmur 131 ayat 13. Kakak Lira bacain ya. Mazmur 131 ayat yang ketiga. Berharaplah kepada Tuhan hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita masih buka Alkitab kita mau baca Mazmur. Kita baca lagi dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 6. Mazmur 130 ayat 1 sampai 6. Kakak Lira baca kata-kata yang keluar, adik-adik baca yang ke dalam ya. Seruan dari dalam kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sehingga pada minggu hari ini kami boleh datang lagi kembali menghadap kehadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sesaat lagi Bapa kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami ya Bapa, dan turunkan Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami sehingga kami boleh membaca firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Dan kami tidak berhenti pada pembacaan firman saja dan perenungan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan dari situ kami boleh selalu memuliakan nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Ya, pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini sambungan dari minggu lalu diambil dari Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 8 sampai 13. Kejadian 3 ayat 8 sampai 13. Bunyinya demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon pepohonan dalam taman.
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Amin. Oke. Adik-adik ingat dengan pembacaan kita minggu lalu? Minggu lalu kita membahas ayat dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, di mana di situ penekanannya adalah iblis menggoda manusia dan manusia tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Seperti perenungan kita dari minggu lalu, dikasih tahu kan bahwa terlihat banget gitu bahwa iblis itu sangat kenal dengan kelemahan manusia, sangat kenal dengan apa yang manusia inginkan. Kelemahannya itu seperti apa, itu iblis sangat kenal. Dan di situ ketika kita sudah memberikan tanggapan terhadap godaan dari iblis, manusia jatuh ke dalam dosa. Begitu juga di sini dalam pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini. Dikasih lihat, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian apa yang terjadi? Bisa dilihat dari ayat yang ke-10. Dan mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Ia menjawab, ini Adam yang menjawab ya, "Aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab aku bersembunyi." Kemudian juga Adam juga bilang di ayat yang ke-12, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Di sini kasih lihat gitu. Adam punya alasan, memberikan alasan, pembenaran sebenarnya. Tuhan, ini gue melakukan salah, saya melakukan kesalahan karena saya digoda oleh perempuan yang engkau tempatkan di sisiku. Jadi ada dua hal yang Adam dalam pembacaan ini yang terlihat pembenaran yang Adam lakukan, bahwa satu, dia tergoda karena Tuhan menempatkan perempuan di sampingnya. Yang kedua adalah perempuan itu berhasil membujuk Adam untuk melakukan dosa. Terus kemudian Tuhan bertanya kepada Hawa di ayat yang ke-13, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Terus Hawa sama seperti Adam melakukan pembenaran, di mana ia bilang bahwa ular yang memperdaya aku, maka aku makan. Jadi kalau dilihat di sini, ketika kita sudah melakukan dosa, kita akan semakin terus melakukan dosa dan kita tidak pernah berani untuk bertanggung jawab akan dosa yang kita lakukan. Berani berdiri bahwa mengakui bahwa oke, saya sudah salah Tuhan, saya sudah melanggar aturan dari yang Kau sudah berikan kepada saya sudah melukai hatimu. Ketika kita sudah melakukan dosa, kita cenderung untuk memberikan pembenaran, kita cenderung untuk tidak bertanggung jawab karena malu, karena takut. Malu karena apa? Malu karena kita tahu kok, manusia tuh tahu bahwa apa yang sudah Tuhan sampaikan sudah jelas, tapi kita masih tergoda nih sama iblis. Kita malah melakukan apa yang Tuhan larang dan melakukan dosa. Dan ketika kita sudah melakukan dosa, mungkin adik-adik ingat ya contoh yang Kak Agi berikan pada minggu lalu. Ketika kita sudah melakukan dosa, kita sudah melanggar apa yang Tuhan ingin kita lakukan dan menyenangkan, bukan menyenangkan hati Tuhan, tapi justru kita menyenangkan iblis. Kita akan terus melakukan dari satu dosa ke dosa yang lain. Seperti contoh yang minggu lalu Kak Agi bilang, ceritakan ketika kita misalnya
ujian, ada ulangan. Kita tahu bahwa kalau ketika ulangan kita harus belajar. Tapi satu sisi iblis menggoda kita, aduh ngantuk, nanti aja deh, bangun lebih pagi deh untuk belajar, tidur aja dulu. Iblis goda demikian, akhirnya udah tidur. Ketika pagi bangun harusnya misalnya kita udah siapin untuk bangun jam 5 misalnya, untuk belajar dulu, menyempatkan waktu untuk belajar. Terus kemudian datang lagi nih iblis. Iblis juga bilang gitu bahwa, tidur dulu lah 5 menit, 10 menit. Terus aja begitu sampai akhirnya jam 6 dimana waktunya adik-adik udah harus sekolah, siap-siap udah berangkat ke sekolah. Kemudian sampai di sekolah karena nggak belajar akhirnya apa? Akhirnya nyontek. Demikianlah dosa gitu. Ketika kita melakukan dosa, satu dosa akan terus membuat kita jatuh dari satu dosa ke dosa-dosa yang lainnya. Dan ketika kita misalnya sudah melakukan dosa, seperti tadi Adam dan Hawa, kita nggak berani, manusia tidak berani untuk cenderung untuk menyalahkan, melakukan pembenaran akan dosa-dosa yang dia lakukan. Kayak misalnya, ya tadi contohnya, kita nggak belajar, terus kemudian kita lakukan pembenaran nih sama diri kita. Kita bilang bahwa, aduh, tapi kan kemarin, oke lah nggak apa-apa deh nyontek buat kali ini aja, besok-besok nggak lagi. Atau misalnya, iya tadi nggak bangun pagi untuk belajar, karena apa? Karena misalnya, contohnya karena alasannya adalah karena makernya nggak kedengeran, karena mama nggak bangunin lebih pagi padahal udah minta mama untuk bangunin. Terus aja akan menyalahkan hal-hal, akan melakukan pembenaran dan menyalahkan orang lain atau lingkungan akan kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Tapi ingat loh adik-adik, ketika kita sudah melakukan dosa, sebenarnya tuh Tuhan ada di situ. Tuhan ada di samping kita kok. Dalam pembacaan firman kita kelihatan di sini, di ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di ayat yang ke-9 kelihatan terlihat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan manusia. Tuhan yang mencari manusia. Sekarang pertanyaannya, kita mau noleh atau beralih ke Tuhan atau tidak? Ketika kita sadar bahwa kita sudah melakukan dosa dan terus membuat kita melakukan dari satu dosa ke dosa lainnya, Tuhan gak pernah meninggalkan manusia. Tuhan tetap ada di samping kita. Kita mau menengok ke arah Tuhan, berbalik arah kepada Tuhan, atau tidak? Dan ingat, ketika kita sudah menoleh dan beserta sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita berani untuk berkata tidak pada godaan iblis. Kita berani untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, demikian firman dan perenungan kita pada minggu hari ini. Semoga firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, tidak cuma hanya sebatas pada pembacaan dan perenungan saja, tapi kita boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk menutup pembacaan firman pada minggu hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Yuk kita nyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Di
bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai dengan detik ini. Kami boleh bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik di rumah, ya Tuhan kiranya mau berkati mereka selalu, walaupun masih dalam pandemi corona ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami di rumah, terima kasih Tuhan berikan orang tua yang baik kepada kami, berikan selalu mereka kesehatan, berikan selalu mereka panjang umur, agar mereka boleh mendidik dan membimbing kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan mau berkati Tuhan bangsa ini, kiranya semuanya boleh berlalu seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai Tuhan semua orang yang berperan dalam garda terdepan agar semua bisa selalu sehat dan semuanya boleh kembali seperti semula dan kondisi kami juga boleh seperti semula lagi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah adik-adik sekarang kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Kasih Tuhan Ku Lembut. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyikan lagu, kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Selamanya.
kita sudah selesai. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Sampai ketemu lagi, tetap jaga kesehatan selalu ya. Dadah.